Yo, welcome back with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan praktikum dengan judul pengukuran klorofil A dan B dengan spektrofotometer VIS. Perkenalkan, nama saya M. Faza Akmal Mubarak, NIM 10. Saya Siti NIM 1. Aku Raffi Zidan Arianto, NIM 24. Jadi, untuk tujuan praktikum kali ini, yaitu yang pertama untuk mempelajari dan memberikan latihan cara penggunaan spektrofotometer. Terus yang kedua, untuk mengetahui kadar klorofil pada suatu spesies tumbuhan, klorofil A dan B, serta membedakan kadar klorofil pada kondisi daun masih muda, setengah muda, dan daun tua. Oke, untuk teori yang kita gunakan untuk di praktikum ini, pengukuran kadar klorofil A dan B menggunakan metode Wittersmans dan The Modes, di mana metode ini didasarkan pada nilai optical density yang nanti akan muncul di spektrofotometernya itu dari ekstrak sampel dari pelarut etanol 95% yang diukur melalui gambar panjang gelombang spesifik. Kita menggunakan panjang gelombang 643 nanometer dan 665 nanometer. Berdasarkan hukum Lambert-Beer, nilai absorpsi pada kedua titik tersebut dimasukkan ke dalam persamaan empiris yang nanti ada di sini. Nanti kita akan mendapatkan nilai klorofil A dan nilai klorofil B. Metode ini sangat bergantung terhadap akurasi jenis pelarut alkohol yang digunakan untuk memastikan ekstraksi pigmen daripada klorofil itu dan pembacaan spektrum warna berjalan dengan optimal. Oke, untuk alat bahan yang pertama kita menggunakan alkohol dengan kadar 70%. Kemudian kita menggunakan daun bayam yang muda, daun bayam setengah muda, dan daun bayam yang tua. Kemudian kita juga menggunakan kangkung, ada juga kangkung yang muda, kangkung setengah muda, juga kangkung yang tua. Kemudian kita menggunakan kertas saring, kita juga menggunakan aquades, kita menggunakan kertas label, kita juga menggunakan spektrofotometer VIS, dan kita menggunakan lampu ukur yang berukuran 100 ml. Tidak lupa kita juga menggunakan beker gelas 250 ml. Kemudian kita juga menggunakan mortar dan alu. Terus kita juga menggunakan saringan, kita menggunakan corong, terus menggunakan gelas ukur 50 ml dan kuvet. Oke, yang pertama di sini kita akan mengekstraksi daunnya. Di sini ada daun bayam tua, daun bayam setengah muda, dan daun bayam muda. Pertama-tama kita masukkan dulu daun bayamnya ke tempatnya. Kemudian kita haluskan daun bayamnya dengan cara ditumbuk sampai benar-benar halus. Kemudian kita tuang alkohol ke dalam gelas ukur 50 ml. Setelah itu, daun yang sudah ditumbuk sampai halus dimasukkan ke dalam gelas ukur dan diaduk-aduk hingga larut dalam cairan. Setelah itu, kita saring menggunakan kertas saring dan corong agar diperoleh ekstraksi yang bersih dari ampas. Selanjutnya, kita beri label pada gelas agar tidak keliru dengan daun lain. Setelah itu, kita pindahkan hasil ekstraksi ke dalam wadah kecil untuk kita lakukan pengujian. Di sini ada spektrofotometer, kemudian di sini ada kuvet. Yang mana kuvet ini ada dua sisi, yang di sini ada sisi terang, dan di sini ada sisi buram. Nah, nanti ketika kita memasukkan ke spektrometer, nah sisi terangnya ada di sebelah kanan kiri, sedangkan yang sisi yang buram ini ada di depan. Jadi posisinya seperti ini nanti. Oke. Nah, kemudian yang pertama kita isi dulu kuvet yang pertama dengan alkohol. Nah, kemudian setelah kita isi, kita masukkan ke
spektrofotometer. Oke. Spektrofotometer. Kemudian kita masukkan ekstraksi daun bayam muda ke dalam kuvet yang nanti akan diletakkan di belakang alkohol tadi. Jangan lupa ditutup. Nah, kemudian ini untuk yang bayam setengah muda di tengah, dan yang terakhir bayam tuanya. Begitupun untuk kangkung nanti. Setelah sampelnya udah masuk, kita tutup tempat sampelnya. Kita pencet goto lambda. Oke, kita setup untuk lambdanya menggunakan 45 nanometer. Oke, ini sudah 645 nanometer. Maka kita start. Setelah itu kita pencet tombol 0 dan kita start lagi. Nah, sekarang ini udah muncul untuk yang pertama, ini untuk yang alkohol yang tadi. Kemudian kita tarik di sini untuk memindahkan. Oke. Kemudian kita start lagi untuk mendapatkan yang sampel kedua. Oke, kita lakukan tarik lagi untuk sampel yang kedua. Kita start lagi. Kita tarik lagi untuk sampel yang terakhir. Dan kita start. Oke, dari nilai yang muncul di spektrofotometer, kita akan pindahkan ke laporan sementara. Nah, setelah kita catat hasil dari spektrofotometer ini, maka kita akan melakukan perulangan 4 kali. Nah, untuk melakukan perulangan, kita perlu meng-clearkan data yang ada di sini dengan cara pencet clear, kemudian pilih delete dan enter. Oke, kita pencet 0 lagi dan pencet enter. Nah, untuk tuas yang ada di sini kita kembalikan lagi ke awal dan kita mulai untuk pengambilan data mulai awal lagi. Sekarang kita ubah nilai lambdanya menjadi 663. Kita naikkan. Kebablas guys. Oke, langsung kita input enter. Oke, ketika sudah diubah nilai lambdanya, lakukan pengulangan langkah seperti awal tadi. Oke, dari hasil praktikum kita dapatkan data seperti ini. Dari data yang kita dapatkan bahwa pengukuran kadar klorofil dari daun bayam dan daun kangkung menggunakan spektrofotometer UV berhasil dilakukan pada panjang gelombang 645 nanometer dan 663 nanometer. Kemudian daun bayam memiliki klorofil yang lebih tinggi daripada daun kangkung pada seluruh tingkatan umur dan pada panjang gelombang yang berbeda. Oke, untuk kadar klorofil A tertinggi kita peroleh pada daun bayam setengah muda, yaitu diperoleh 33,282 mg per liter. Sedangkan untuk kadar klorofil B kita peroleh yang tertinggi itu berada di bayam tua sebesar 25,551 mg per liter. Nah, pada sampel kangkung kadar klorofil tertinggi terdapat pada daun setengah muda, sedangkan daun setengah tua menunjukkan penurunan kadar klorofil. Oke, selanjutnya umur daun mempengaruhi kandungan klorofil. Daun yang telah berkembang sempurna atau setengah muda hingga tua itu umumnya memiliki kandungan klorofil lebih tinggi dibandingkan daun yang masih sangat muda karena proses fotosintesis berlangsung lebih optimal. Kemudian, semakin tinggi kadar klorofil suatu daun, maka semakin besar pula kemampuannya dalam menyerap energi cahaya untuk proses fotosintesis. Oke, sekian dari kelompok kita hasil praktikum dan praktikum yang telah kita lalui. Jika ada kurang atau salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.